Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Chandra dengan NPM 06.20210773 di program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan atau mereview atau mungkin mempresentasikan untuk tugas akhir luaran dari IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, pada tugas akhir kali ini, saya tidak sendirian, saya berkelompok dengan Mas Putra, Mas Zidan, Mas Rizal, dan Mas Gilang dengan judul yaitu Sistem Monitoring Kepatuhan Penggunaan APD berbasis Computer Vision secara real-time untuk meningkatkan keselamatan kerja. Nah, jadi ini termasuk setelah kita rembuk atau klasifikasi, ini masuk ke SDG yang nomor 9. Lalu di sini ada daftar isinya untuk konten-kontennya yang ada di dokumen ini. Lalu ini juga ada daftar gambar dan daftar lampiran. Nah, untuk mungkin awal-awal kita bahas untuk latar belakang atau kenapa sih kelompok kami berinisiasi untuk membangun proyek ini. Jadi ada suatu perusahaan di teman kelompok kami sini itu bergerak di bidang laboratorium. Nah, di tiap pegawainya itu pasti akan memakai yaitu APD, alat pelindung diri yang sesuai SOP. Jadi kan pasti akan mengikuti SOP. Kalau laboratorium kan pasti strict. Nah, jadi masih banyak tuh keresahannya yang ada di perusahaan itu, masih banyak proses pengawasan penggunaan APD dilakukan secara manual dari petugas. Jadi butuh waktu, tenaga, lalu ada berpotensi kecolongan atau maksudnya misalnya kurang disiplin atau kelupaan akibat ya manusia pasti pernah salah gitu. Nah, karena itulah dari keresahan itu kita akan berinisiasi ini mengembangkan teknologi AI yang utamanya di computer vision. Jadi di sini ada mungkin pakai Python, model Python gitu dengan menggunakan YOLO. Nah, ini akan menggunakan algoritma pendeteksi objek secara real time. Jadi dengan tingkat akurasi dan kecepatan tinggi. Jadi di CCTV-nya akan dipasangi dari model Python tadi akan streaming CCTV sehingga nanti bisa mendeteksi APD yang dipakai oleh orang yang ada di CCTV tersebut. Nah, setelah dari model itu pasti dibutuhkan juga untuk monitoring. Jadi kita juga buatkan aplikasi satu lagi yaitu berbasis website untuk monitoring, manajemen, dan lain-lain. Seperti itu. Itulah latar belakangnya. Di sini permasalahannya juga sudah tertulis. Jadi ya tadi kita yang sebutkan pengawasan APD masih manual, monitoringnya masih banyak tenaga pengawas, apalagi kan kalau di laboratorium gitu ruangannya banyak. Jadi nggak cuma satu ya, jadi banyak ruangan. Jadi pasti kameranya kan pasti juga banyak. Lalu nggak ada sistem yang ada riwayat hasil deteksinya. Lalu adminnya kesulitan memantau hasil deteksi dari berbagai lokasi tadi secara real time. Nah, setelah ini juga tujuan-tujuannya seperti yang saya sebutkan tadi, aplikasi web untuk monitoring, aplikasi Python dengan YOLO, dengan model YOLO, lalu dengan administrator ini untuk manajemen item APD-nya, kamera, lokasi, lalu ada menampilkan hasil deteksi juga. Nah, sasaran penggunanya ya pasti ya admin, lalu petugas K3-nya untuk end user-nya yang dipantau, lalu manajemen perusahaan untuk mungkin melihat hasil laporan deteksinya atau hasil monitoringnya. Namun batasannya yang project ini kita buat ya kita fokus hanya di situ. Jadi aplikasi ini mungkin hanya bisa digunakan untuk monitoring penggunaan APT saja. Lalu deteksinya dilakukan di luar web, jadi dibuatkan 2 aplikasi terpisah. Lalu ada juga aplikasi di web itu cuma menerima dan menampilkan hasil deteksi dari model YOLO tadi. Model YOLO akan men-store atau mengsubmit hasil deteksinya ke aplikasi web. Juga jenis itemnya ya tadi masih di manajemen by website tadi. Lalu sistem hanya memiliki satu jenis pengguna sekarang yaitu administrator. Lalu data yang dapat dikelola cuma item APD, lokasi, kamera, dan hasil deteksi.
Ini tinjauan pustakanya. Ini algoritma kita yang pakai di YOLO versi 8 di model Python-nya. Ini sistem monitoring real-time-nya pakai website. Ini ada juga dashboard monitoring dan lain-lain. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke use case diagramnya. Nah, bisa dilihat di sini kita tadi sebutkan bahwa usernya masih administrator, admin monitoring IPD-nya. Jadi adminnya yang pasti bisa autentikasi, login, yang secure, lalu bisa mengelola ya berbagai macam seperti CCTV, APT, item, lalu lokasi, lalu di dashboard bisa melihat summary-nya, lalu ada deteksinya, melihat hasil deteksinya. Ini fitur-fitur yang ada. Lalu untuk desainnya, desain minimalisnya, desainnya ini kita buat ini seperti dashboard ini desain di webnya, kita buat dashboard pada umumnya. Jadi ya lebih friendly karena di banyak kan dashboardnya pasti di sisi kanan ya, di sidebar kan, di kiri maksudnya, sorry, di kiri. Jadi kan mostly user pasti terbiasa di sidebar kiri. Jadi kita pakai tampilan seperti ini. Jadi pasti di sidebar kiri ini tampilan navigasi menunya, lalu di sebelah kanan kontainernya ini untuk konten-kontennya. Nah, lalu kita buat untuk tiap halaman itu selalu konsisten. Jadi konsisten dari mananya? Seperti kalau menambah sesuatu ada di pojok kanan atas, lalu kalau diekspor itu selalu berbarengan dengan data tabel yang ada di sana. Jadi dengan kita menerapkan desain begini, desain terstruktur begini, dan desain selalu konsisten, membuat user itu UX-nya itu semakin meningkat. Jadi user experience-nya itu pasti semakin meningkat dan user itu semakin jika terus-terus menggunakan aplikasi kita, itu akan tertanam di pikiran user. Nah, ini sama ya untuk item, location, ini ada add itemnya, kita buat responsif, jadi pasti pasti mobile friendly, bisa diakses dari HP atau Android atau mungkin iPhone. Nah, untuk manajemen CRUD seperti mungkin membuat mengelola sesuatu itu pasti seragam ya strukturnya. Kayak yang saya sebutkan tadi. Tadi ada add location, ini seragam dengan add item tadi. Jadi di pikiran bawah sadar user pasti tertanam. Kalau di sini tuh export gitu dan lain-lain. Sama seperti ini juga, kamera juga sama, lalu detection juga sama. Jadi seperti itu teman-teman untuk desainnya. Ini untuk desain-desainnya. Lalu untuk hasil lampirannya, mungkin outputnya seperti berikut. Ini ada IRD yang didesain oleh salah satu kelompok kami. Jadi ini untuk database di panduan untuk database di websitenya. Lalu di sini untuk luaran contoh CCTV-nya. Jadi di sini ada poligon merah. Ini untuk mendeteksi kawasan ini yang hanya deteksinya berjalan. Jadi di luar poligon merah ini nggak akan masuk ke deteksi. Lalu triggernya dari perpindahan orang di garis green line ini. Di garis green line. Lalu di sini contoh hasil deteksinya di app kita. Ini foto yang biasa, ini yang hasil deteksinya. Ini ada masker, ada sendal produksi. Nah, di sini untuk mungkin setelah pewarnaannya, kita buat konsisten ya teman-teman. Jadi di sini ada primary-nya kita pakai warna orange. Dan lalu juga di sini ada danger biasanya kan warna merah. Nah, jadi desainnya selalu konsisten seperti ini. Jadi ini supaya selalu rapi, terstruktur, dan konsisten, dan user bisa selalu mengingat bahwa, oh, button warna orange ini button untuk action biasanya. Seperti itu, teman-teman. Lalu ini untuk hasil uji dari model Python-nya, yaitu ada confusion matrix normalize-nya, lalu juga ada plotting-nya di result training data APT-nya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk
tugas akhir dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.